Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program PPK Podcast Punya Kita. Kali ini saya sudah mengundang salah seorang desainer Jambi. Tapi karyanya ini memang bukan kaleng-kaleng dan 5 bikin geleng-geleng ya. Sudah hadir Victa Oktabella. Halo Mbak Bella. Sehat Mbak Bella? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Bella ini tapi di luar namanya bukan dipanggil Victa, bukan dipanggil Okta, tapi dipanggilnya Bella. Iya. Tapi belakangnya ada namanya Burhan, Iya. Bella Burhan, ya. Ini lebih familiar di telinga masyarakat Bella Burhan gitu ya. Sepertinya lebih kayak enak didengar aja gitu. Oh, enak didengar. Kalau Enak. buat nama panggung kayaknya bagus gitu. Jadi kalau udah di panggung namanya Bella Burhan ya. Iya. Tapi kalau sehari-hari panggilnya apa? Bella. Bella. Di rumah Bella. Kalau dulunya sebenarnya Ella. Oh Ella, Iya, aduh tapi ini kayak berubah-berubah. Ella, Kenapa? Karena dulu pertamanya kan bikin email tuh zaman-zaman kuliah. Buat nama apa ya bagusnya? Bella, dikasih nama papa Burhan. Oh. Jadi Bella Burhan keterusan jadi brand. Oh gitu. Iya. Jadi Burhan ini terinspirasi dari nama papa ya. Saya pikir tadi nama pacarnya atau nama siapa gitu ya. Ternyata memang nama orang tuanya Nama orang ya. tua. Bella Burhan. Dari tahun berapa sih pakai nama Bella Burhan? Dari 2003. Oh 2000. Cukup lama juga 2003 lama. ya. Email ya, dari email Dari ya. email. Berarti emailnya masih ada sampai sekarang? Masih sampai Wah, sekarang. keren banget. Ini salah satu contoh yang setia nih. Setia. Dari 2003 sampai 2022 tetap masih pakai nama yang sama Iya. ya. Tapi Mbak Bella kan jadi seorang desainer nih. Nah, kenapa nih tertarik jadi seorang desainer? Apakah dulu pernah sekolah desain atau dulu memang pernah ikut pelatihan desain atau orang tuanya adalah seorang desainer? Nah, kalau itu sebenarnya awal mulanya mama melihat bukan bakat ya, kalau dari SMP itu suka main-main gunting-gunting skill kain. gitu ya, kemampuan ya. Mama tuh lihat aku suka gunting kain, terus main mesin jahit, terus mama bilang, "Mending sekolahnya nanti masuk tata busana aja," katanya. Terus jadi aku masuk SMK dulu. SMK-nya di Padang. Oh, SMK memang tata busana. Tata busana. Oh, sudah ada ya? Ada. Zaman itu ya. Ada. Terus kuliah ke Jogja, ambil D3. Tata busana juga. Oh, lanjut. Oke, Karena oke. mama ini guru, pengen anaknya jadi guru juga, akhirnya disuruh lah masuk S1. Jadi dari D3 lanjut ke S1 tata busana juga. Tata busana juga. Kalau kemarin D3-nya di mana? D3-nya di Jogja juga. Jogja, S1 di Jogja. S1-nya di Jogja juga. Oke. Jadi karena di dalam hati ini sebenarnya nggak pengen jadi guru, pengennya jadi desainer. Akhirnya ambillah kursus bener-bener buat desain itu selama setahun di Jogja juga. Di Jogja juga. Sempat kerja juga di Jogja sebagai fashion merchandiser. Itu di perusahaan fashion terbesar, lumayan besar sih di Jogja. Tahun 2010 disuruh pulang, ya udah di sini jadi guru. Tahun 2019 ada diajakin acara di Dekranasda provinsi. Provinsi Ya, provinsi. Terus barengan sama pembukaan atau pelantikan APPMI Jambi. Nah, di situ aku akhirnya masuk ke dunia fashion designer gitu. Oh, itu awal mulanya Iya, tahun awal 2019 berarti ya. 2019 di Jambi. Tapi sudah cukup lama juga gitu ya menggeluti usaha menggeluti bidang fashion gini ya. Kalau bidang fashionnya udah lama. Karena dari 2009 kan udah kerja di Jogja. 2010 disuruh Kenapa pulang. mikirnya di Jogja nggak daerah lain? Karena waktu itu sebenarnya pengennya di Jakarta, cuma kayaknya papa nggak ngizinin ya? ngizinin. Oke. Akhirnya Pak Burhan nggak ngizinin ya? Oh iya Memang benar. Pak Burhan ini ya. Akhirnya karena ada saudara di Jogja, Mas juga kuliah di Jogja, jadinya disuruhnya ke Jogja. Mungkin biar deket aja. Oke. Tapi memang keturunan Jogja atau gimana? Bukan? Enggak sih. Aslinya orang mana sih, Mbak? Campur-campur kalau aku. Campur sari? Iya, campur sari. Bingung sampai ya kan mau bilang dari mana. Oh gitu. Tapi keluarga kebanyakan di Jambi? Keluarga besar dari mama di Jambi, kalau keluarga besar papa dari Lampung. Oh gitu. Jadi di Jambi semua sudah tahu kalau misalnya Bella Burhan ini adalah seorang fashion designer. Kalau semua tuh siapa ya, saudara ya? Keluarga. Kalau keluarga alhamdulillah udah tahu. Sudah tahu semua ya? Udah. Wah keren banget. Tapi aktivitas sehari-harinya apa sih Mbak Bella? Kalau hari-hari biasa aku ngajar di sekolah. Ngajar di mana sih? Di SMK Negeri 2 Batanghari. Oh jauh juga ya dari jauh. Bulian ya? Iya, ini dari Bulian. Jadi ini tadi dari Bulian? Dari Bulian. Oke,
jauh-jauh banget ya. Iya lumayan. Terus abis ngajar ngapain? Habis ngajar. Itu ngajarnya setiap hari, Senin sampai Sabtu ya? Kalau ada jam aku ngajar, karena kebetulan Oh. aku masih honor ya, Oh, masih gitu. honor, jadi Cuma ya, satu sekolah atau cuma banyak satu sekolah? sekolah, karena tata busana nggak banyak sekolahnya, jadi cuma ambil di satu sekolah tata busana di SMK 2 Batanghari. Di rumah ada kerjaan juga. Oh, di rumah juga ada kerjaan. Ya, kalau misalnya ada orang yang order gitu ya, mungkin kayak baju yang pakai Mbak Bella ini oke banget ya. Boleh. Sisa-sisa bahan loh ini sebenarnya. Ah, masa iya? Iya, Pecah ini? batiknya pecah. Oh, masa? Iya, ini sisa-sisa, Oh, jadi keren makanya banget bentuknya ya? kecil gini kan, Oh. karena pecah, sisa bahan. Sisa bahan, tapi dibuat sama Mbak Bella, disulapnya jadi bagus gini ya? Disulap. Wah, keren banget pokoknya Mbak Bella. Saya tepuk tangan dulu untuk Mbak Bella dong. Jadi aktivitasnya ngajar, terus juga ada usaha ini ya, usaha fashion Iya, juga fashion di di Jambi. Kalau buka usaha fashionnya di Jambi dari tahun berapa? Dari pas pulang 2010. 2010. Oke. Tapi pertama orang tua, maksudnya bikinnya orang tua dulu, keluarga-keluarga. Akhirnya dari mulut ke mulut, akhirnya jadi sampai sekarang. Oke, nah ini kan ada dua bidang ya. Iya. Yang satu kan bidangnya mungkin jahit, ya kan. Yang kedua ada fashion designer, ya kan. Ini bedanya apa sih kalau menurut Mbak Bella? Kalau bedanya, kalau fashion itu kita lebih, fashion designer itu lebih apa sih yang kita suka, maksudnya kita punya karya, ya sesuatu yang pengen kita tonjolkan. Tapi kalau jahit kan sesuai request orang. Oke. Iya, orang pengennya begini, kita kasih saran. Tapi kalau fashion designer, apa yang kita mau buat, kita buat. Tapi ilmunya beda ya. Beda, karena Untuk pembelajarannya juga beda ilmunya ya. beda, karena fashion designer itu sebenarnya ilmu yang mahal ya, sebenarnya. Tapi zaman sekarang ini kalau di Jambi kayaknya belum banyak yang tertarik sekolah-sekolah begitu, mungkin karena mahal, nggak tahu ya. Soalnya dilihat dari yang aku kan pernah juga ngajar di LPK di Jambi di kota, itu peminat untuk fashion design itu sedikit. Lebih banyak yang ke penjahit, ya? iya lebih banyak ke gitu. penjahitnya, karena mungkin mereka belum tahu potensi dari fashion designer. Padahal kita jual gambar aja bisa, iya kita cuma buat gambar dijual, orang mau beli gitu. Gitu. Belum lagi bikin bajunya. Terus juga kalau jadi fashion designer pasti harganya agak sedikit naik lah, ya kan, menambah nilai jual kita sendiri. Ada sedikit tambahan gitu. Beda ya, kalau Beda. misalnya yang jahit biasa, ini mungkin harganya biasanya Iya. 50.000. Iya. Kalau yang fashion designer berapa? Mungkin bisa jadi sekian lah. Bisa ya jadi kan? sekian lah ya. Iya. Sekiannya berapa ya? Kalau Dikali saya kurang aja. nggak? Oh, bisa diatur. Bisa diatur. Oke. Oh, jadi itu perbedaannya. Tapi yang lebih menguntungkan adalah seorang fashion designer ya. Kalau aku bilang iya sih. Tapi kalau sekarang keberadaan fashion designer di Jambi gimana sih Mbak Bella? Kalau sekarang rame ya. Udah mulai rame Udah ya? mulai rame fashion designer sendiri di Jambi ini. Komunitas juga udah banyak. Iya. Oh, ya udah ada kan? komunitasnya. Udah ada komunitas. Kalau dulu mungkin cuma ada APPMI, sekarang sudah ada JFS, Jambi Fashion Society gitu. Tapi kalau APPMI ini lebih ke nasional, JFS itu lebih ke lokalnya. Oh, lebih ke Jambinya gitu ya? Jambinya, tapi bukan desainer aja isinya. Oh, banyak. Banyak, ada turunan yang lain-lainnya. Salah satunya adalah fashion ada ya. fashion Oke. designer. Ini sosok yang paling berpengaruh di hidup Mbak Bella siapa sih? Yang berpengaruh dalam hidup Iya, aku. yang mendukung banget Mbak Bella menjadi seorang fashion designer, sehingga Mbak Bella sekarang kan kalau kita lihat ada acara ini ada Mbak Bella gitu ya, ada peragaan busana Bella Burhan. Acara di sini di mall ini ada lagi Bella Burhan gitu ya, belum lagi di hotel ini sama hotel ini ya. Udah rame ya. Alhamdulillah. Siapa tuh yang paling berpengaruh mendukung banget? Kalau dari awal karir sih sebenarnya pasti keluarga ya. Mama tuh ngedukung banget. Tapi kalau yang sekarang suami juga sangat mendukung. Kemanapun aku pergi nggak pernah ada yang kayak dilarang. Yang penting bebas. Yang penting positif aja. Ya. Silahkan gitu ya kan. Terus juga yang kalau aku jiwanya lebih ke entrepreneur itu lebih dapatnya dari papa, karena papa ini entrepreneur. Oh, pengusaha gitu. juga. Dulunya Fashion itu, juga? bukan. Oh, bukan. Kalau papa bukan. Tapi nurunnya dari papa Iya, ya? kayaknya jiwa-jiwa usahanya atau jiwa pekerja kerasnya dari situ gitu. Oh gitu. Jadi kayak inspiratif banget. Jadi
papa lah ya. Berarti motivasinya dari papa juga, ngelihat papa berhasil gitu ya di usaha. Kamu juga Mbak Bella pengen terusin gimana caranya papa untuk bisa berhasil gitu ya. pengen jadi seperti papa lah intinya tuh. Tapi sosok fashion designer yang ada di dunia ataupun di Indonesia yang memang Mbak Bella kagumi siapa sih? Kalau yang aku paling suka banget karyanya itu Leni Agustin dari Indonesia ya. Karena Leni Agustin itu karyanya tuh bener-bener, kalau aku bilang sih out of the box ya. Karena kalau dia bikin karya, misalnya nih temanya kali ini kuda-kuda lumping, nanti bisa ada kuda lumping, gitu ya? Terus juga orangnya nyentrik banget. Tampilan dari desainernya juga nyentrik. Abis itu ya orangnya humble sih. Jadi aku suka sama Mbak Leni Agustin. Oke, Bella Burhan ya. Ini salah satu brand juga gitu ya. Brandnya yang sekarang memang sudah dipakai gitu ya. Yang sudah melekat, siapa sih yang nggak tahu kalau di Jambi sama Bella Burhan ya. Ini teman-teman sudah pada tahu semua nih Bella Burhan. Tahu kan semua kan? Tahu. Kalau Bella Burhan ini konsep fashionnya apa? Apa memang etnik, batik-batik atau gimana? Kalau untuk ke dunia fashion desainnya, kita memang mengangkatnya wastra. Wastra? Ya, wastra. Kenapa? Ada batik, ada songket ya? Tapi kalau aku lebih ke batik. Oh, batik aja? Karena songket mahal. Oh iya juga sih. Jadi batik aja lah yang murah batik ya kan? Batik aja yang murah meriah ya? Murah meriah. Dan mudah banget didapetin. Mudah banget didapat. Banyak kan, karena batik itu banyak banget nih pengrajinnya. Khususnya di Jambi itu banyak. Jadi harus memanfaatkan lah ya, dengan banyaknya potensi batik di Jambi gitu ya. Memanfaatkan potensi yang ada. Bener, apalagi kalau di Jambi nih banyaknya itu batik di daerah seberang ya? Iya, di seberang. Seberang, terus kalau yang jualnya banyaknya di daerah kota seperti di mana? Simpang Puli gitu ya. Iya. Oh, berarti dapatin batik dari sana gitu ya? Bisa dari Simpang Puli. Tapi kan ada model-model aneh gitu ya, model-model yang mungkin tidak biasa dipakai orang gitu ya, yang tidak pada umumnya. Kalau kemeja kan modelnya gini gitu ya, tapi kalau cewek biasanya kalau dress kan tahu dressnya biasa aja gitu ya, tapi kalau menciptakan ide-ide itu dari mana sih Mbak Bella? Ada inspirasi pastinya, ya kan, kita cari inspirasi dulu. Ngelihatnya dari mana? Bisa dari mana aja sebenarnya, bisa dari tren dunia, bisa juga kita lihat dari lagu, bisa jadi baju juga, film bisa jadi baju juga, apapun yang kita lihat itu bisa jadi fashion. Bisa. Tapi kalau misalnya ini ada nih fashion orang nih ya Mbak Bella ya, fashion orang mungkin bentuknya kayak gini, boleh nggak sih kalau kita niru fashion mereka kayak gitu? Kalau menurut Mbak Bella? Kalau sebagai seorang desainer sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh plagiat. Tapi kita misalnya nih, aku suka lengannya, mungkin aku ambil lengannya aja. Itu sedikit modifikasi. Nggak boleh plek ketiplek mirip, nggak boleh. Gitu ya? Jadi nanti kita plagiat jatuhnya. Ya, jadi harus ada yang dibedakan. Sedikit aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Asal jangan menyeluruh ya. Jangan. Karena dari situ dapat inspirasinya gitu ya. Iya gitu. Oke. Tapi kalau kebanyakan baju-baju yang diproduksi ataupun yang dibuat sama Mbak Bella nih yang seperti apa sih? Kalau aku sih lebih ke ready to wear ya. Ready to wear? Iya, ready to wear. Outer, pokoknya yang bisa dibawa kerja. Pokoknya formal, non formal, bisa casual bisa ya. Iya. Sambil nyanyi-nyanyi di kafe bisa dipakai gitu ya. Oh, semua bisa dipakai. Tapi sekarang kan mungkin ada orang berpandangan kalau misalnya pakai batik itu kan terlalu formal gitu ya. Tapi kalau Mbak Bella menciptakan batik yang seperti apa supaya bisa dipakai semua kalangan gitu loh, yang memang masuk ke beberapa segmen. Anak muda mau nongkrong bisa masuk, misalnya anak muda mau jalan-jalan ke mall pakai batik nggak malu lagi, nggak terkesan formal. Itu gimana sih biar ini? Kalau mensiasatinya nih kayak aku gini kan, baju ini sebenarnya kan nggak formal format banget kan, padahal ini batik. Ya karena desainnya tadi. Mainnya pakai desainnya mau dibawa kemana? Kalau misalnya aku mau nongkrong pakai blazer gimana? Tapi kalau kita mau pakai blazer pakai batik bisa juga. Bisa juga ya. Ya mungkin roknya dibuat rok tutu, mix and matchnya. Gimana cara kita nge-mix dari tampilan keseluruhan. Kalau misalnya kita mau tampil lebih agak casual dikit, mungkin tampilan dari bawahnya agak dibedain. Mungkin boleh sih pakai blazer ya kan, boleh-boleh aja, vest gitu, dibuat model vest. Tapi kalau misalnya atasnya batik, bawahnya batik, itu keramaian nggak? Nggak juga sih. Sekarang pattern on pattern itu lagi tren banget ya. Lagi tren banget. Yang penting ada alur nada, apa sih namanya,
warna, mungkin warnanya yang senada, Oke. bisa gitu. Kalau sekarang musimnya warna apa Mbak Bella? Kalau sekarang tren dunia itu lebih kayak ke biru. Biru ya. Kayak yang saya pakai ini ya, biru ya? Ya bisa-bisa. Oh gitu, warna-warna lilac gitu ya? Sekarang bukan kelilak lagi, malah ungunya beda. Ungunya kayak mana tuh ya? Aduh, susah ya nggak dibawain warna-warna ya. Kalau tadi Masya bilang harus bawa Pantone warna, aku bawain tadi. Iya ya, harusnya tadi dibawa gitu ya, biar kita dapat rekomendasi warna gitu ya. apa gitu ya. Tapi kalau Mbak Bella ini, kan ada orang nih misalnya pesan baju gitu ya, itu bahannya dari mereka, atau Mbak Bella cuma siapin apa desainnya aja? Bisa dari mereka, bisa dari aku. Oh, gitu. Tergantung requestnya. Berarti memang harus searching juga ya, berbagai bahan di Jambi ya. Boleh. Kalau dapetin bahan biasanya di mana? Di pasar. Di pasar. Memang belinya di Jambi? Iya, di Jambi. Nggak di luar? Enggak. Oke, berarti emang kebutuhan untuk orang Jambi, jadi belinya di Jambi Iya. gitu ya? Yang lebih gampang, lebih dekat, terus juga kita pemberdayaan warga setempat lah ya. Oke. Kita bahas pengalaman Mbak Bella nih. Mbak Bella sudah kemana saja nih dengan bidang fashion designer ini, Mbak? Kalau di Jambi kayaknya udah rata banget ya, di mana-mana ada lah Mbak Bella ya. Kalau misalnya ada acara apa? Acara-acara yang memperagakan busana itu biasanya Mbak Bella udah ikut berpartisipasi ya. Saya terakhir lihat Mbak Bella, kalau nggak salah waktu itu di salah satu kafe ya, kafe yang baru dibuka itu loh. Gimana Yang di daerah Sipin. Iya. Yang di daerah Sipin, iya. Kita nggak bisa sebutin di kafe ini. Bener ya. Kemarin ikut juga di situ ya. Bekerja sama dengan salah satu perusahaan kalau nggak salah ya di Jambi ya. Nah kalau di daerah luar ini udah kemana aja Mbak Bella nih Mbak? Kebetulan kalau dulu sekali ya, Dulu banget ya. Zaman kuliah itu Once pernah upon juga. a time. Dulu banget ya. Zaman kuliah tahun 2014-an ya. 2009 itu udah 2009 tamat. ya? Iya. Aku mikirnya 2014. 2003 kan awal kuliah. Oh iya. Jadi di 2009 itu pernah ikutan Jogja Fashion Week juga, tapi yang lombanya. Terus balik ke sini 2010 kan, ikut di 2019 ya kan, pertama kali berdiri yang namanya APPMI itu, aku ikut di Palembang Fashion Week. Ya, waktu itu awal-awal pandemi itu kalau nggak salah. Setelah itu ikutan yang virtual. Ada yang virtual Ada juga? yang virtual. Berarti dari Jambi? Dari Jambi, Indonesia Fashion Week. Karena lagi pandemi, akhirnya acaranya virtual, bajunya yang dikirim. Oh, bajunya aja dikirim. Baju dikirim, kitanya. Berarti modalnya dari sana? Modalnya dari sana, kitanya enggak. Akhirnya cuma tapping kayak gitu kan. Itu Indonesia Fashion Week. Ya, abis itu ikut juga di Borneo Fashion Week. Borneo Fashion Bration. Itu di Kalimantan, di Samarinda tepatnya. Wah, jadi banyak banget pengalamannya ya. Tapi kalau apresiasi atau penghargaan yang pernah didapatkan apa aja nih? Kalau aku selama ini kan sebenarnya nggak aktif ya ikut-ikut lomba, karena pertama acara yang ada di kota, tahu kan Mas ya, acara yang ada di kota itu harus punya KTP kota. Sedangkan aku kan dari kabupaten. Harus kota. Harus berarti? Kota. Yang di kota itu harus kota. Jadi nggak bisa yang dari kabupaten ikut. Akhirnya aku ya udah kayaknya bukan rezeki aku. Ya akhirnya yang itu ikutan di provinsi, makanya aku bisa gabung di sini tuh, ikutan dari Dekranasda provinsi. Terus dapet juara 1 di situ, alhamdulillah. Dapat lagi ikut lomba di Bank Indonesia, Facial, pas pandemi juga itu kalau nggak salah. Virtual juga? Enggak langsung, ya? Cuman pesertanya maksudnya dipadatkan aja, nggak semua rame-rame gitu. Nah itu aku juga dapat juara 2, alhamdulillah, sama juara terfavorit. Wah, keren. Jadi ada beberapa penghargaan ini membuat Mbak Bella semakin antusias lagi ya, banget. Semakin gigih lagi gitu Mbak ya, dalam membuat karya gitu ya. Tapi kalau Mbak Bella, kalau ngelihat orang itu bisa langsung kepikiran nggak sih kira-kira ini bakal jadi fashion yang seperti apa yang pantas dikenakan gitu? Karena kalau kita lihat badan orang ini kan tubuhnya beda-beda ya. Ada yang tubuhnya ada yang kurus, ada yang tidak kurus. Itu dia nggak semua cocok pakai baju ya kan. Jadi kita
pasti kepikiran nih orang kalau pakai bajunya begini kayaknya nggak cocok deh gitu kan. Mungkin dia lebih cocoknya kalau paduannya begini. Itu sebenarnya kita pikir-pikir aja. Kalau saya ini cocoknya gimana? Cocok aja. Karena badannya masih proporsional lah ya. Berarti semua masuk. Masih masuk lah. Oke, kalau teman saya yang itu cocoknya apa? Takut deh. Gak apa-apa. Cocok-cocok aja sih sebenarnya. Kalau cowok kan Cocoknya bajunya juga apa? Kimono atau gimana? jangan deh. Jangan ya. Kalau kimono kelihatan lebih ini ya, berisi. Tapi sebenarnya kalau orang berisi itu harus pakai outer supaya menutupi yang ada yang gelendung di depan ya. Entah itu gelendungnya di atas, entah itu gelendungnya di bawah, yang penting ketutup. Ya. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi harus pakai outer ya. Iya. Dalamannya apa? Kemeja, kaos? Boleh kaos, boleh kemeja. Oh, pakai outer ya. Boleh. Tapi kalau untuk yang tinggi kayak gini? Kalau tinggi mah aman ya. Aman ya? Iya, aman. Semua masuk ya? Semua masuk. Oke. Tapi dari yang itu gimana? Aman. Aman juga? Aman. Rekomendasi pakai outer nggak? Kalau sebenarnya biar lebih kayak fashionable aja sih, orang-orang sekarang pakai baju tuh berlapis-lapis ya. Iya, kadang ada baju kaos terus dia pakai lagi jaketnya atau kemeja luarnya di dalamnya pakai kaos, jadi lebih kayak fashionable aja. Oke. Stylish lah, lebih stylish. Tuh inget bang. Jadi tolong ya editor ya, nanti orang-orang yang kita sebutkan tolong tampilkan di sini ya. biar penonton dapat gambaran gitu orang ini kayak mana ya. Tapi antara cewek sama cowok yang mana nih yang paling susah biasanya ngedesainnya? Sebenarnya kalau aku bilang cowok nih sebenarnya gampang-gampang susah ya, karena cowok ini kan nggak banyak pilihannya, paling kemeja, jas, jaket, ya. Seperti itu ya kan. Tapi sekarang lagi ada juga tuh yang ngetren yang tangannya 3/4 itu loh, yang outer gitu, yang ala kayak Jepang kimono gitu ya. Kayak kimono gitu ya. Itu yang lagi ngetren sekarang kayaknya. Ya. Jadi sebenarnya kalau ke cowok ini gampang-gampang susah. Ada nggak cowok yang mau digituin banget? Kan nggak semua cowok mau aneh-aneh bajunya. Iya, bener. Kecuali kalau memang dia orangnya pedean atau fashionable banget. Saya tahu siapa. Bukan seperti mati lampu. Memang ada di Jambi. Ada bang. Cuman aku dan Mbak Bella yang tahu. Aku tahu deh yang bajunya panjang ya. Bukan Mas Ardi. Maaf Ardi, bukan Ardi. Bukan si Ardi ya. Oh gitu ya. Jadi kalau cowok itu memang gampang susah. Iya. Tapi kalau cewek gimana? Kalau cewek kan busananya lebih luas ya. Iya. Bisa pakai gaun juga bisa mini, midi, maxi, sampai long dress. Midi, witi. Iya. Bahasa baru tuh. Oh macam-macam gitu iya, ya. Macam-macam. Tapi kalau cowok kan tadi kan ada yang midi sampai maxi itu sampai bawah ya. Bawah ya. Kalau cowok ada juga nggak sih yang sampai cowok ada juga kan yang suka pakai celana segini. Oh gitu. Kayak Bob Sadino. Oh iya juga. Suka dia pakai celana. Terus juga kalau misalnya yang pakai kurta, ya kan sampai sini kan. Sekarang cowok juga banyak kok yang udah lebih fashionable, memperhatikan fashionnya tuh banyak, udah banyak. Tapi kalau menurut Mbak Bella, kalau kita ngelihat di Jambi ya, mungkin dengan fashionable-nya seseorang gitu yang memakai pakaian seperti itu, kalau di Jambi kan kadang orang beranggapan agak aneh ya pakai pakaian kayak gitu ya. Gimana sih ngubah mindsetnya supaya ngelihat orang-orang yang menggunakan busana itu tuh ya udah itu bagian dari fashion, kita harus memaklumi gitu loh. Nah itu dia, kita yang sendiri harus memulai. Kalau nggak kita sendiri nggak akan ada kan. Jadi kita mulai dari di kita aja, terus komunitas kita, pokoknya kalau kita kumpul atau apa, kita pakailah busana yang benar-benar menurut kita ya fashion stylist lah ya, fashionable gitu. Nah kita tunjukin kalau pakai gaya gini tuh nggak masalah loh gitu ya. Kalau di kota-kota luar kan kayak misalnya di Jogja, di Jakarta itu kan biasa aja ya kan. Tapi kalau di Jambi kan masih gimana? Masih gitu. diliatin Gitu ya. Jadi tapi untung juga sih kalau misalnya kita diliatin berarti busana kita jadi oke gitu, terkenal gitu jadinya kan. Nah itu kita di JFS itu emang sukanya gitu, pakai baju ini ya besok pokoknya yang aneh biar orang ngeliatin. Jadi kita emang tujuannya pengen emang diliatin orang ya? Iya. Berarti cari ide-ide yang agak mainstream gitu ya, supaya nanti orang-orang pada wah
wah ini bajunya ini menarik nih. Iya. Walaupun agak gimana tetap, oh ini pasti yang nomor satu nih gitu ya. Sebenarnya nggak pengen jadi nomor satu juga, cuman pengen kayak ngerubah Nunjukin aja, karya aja gitu iya, ya. ngerubah orang mikir oh baju gini tuh nggak masalah kok gitu. Nggak harus kita pakai baju yang itu aja gayanya, yang mainstream gitu ya. Benar. Jadi ini harus tahu juga orang Jambi gitu ya. Iya. Kalau misalnya Mbak Bella pakai baju kayak gini, ya biasa aja. Iya, gitu ya. biasa aja. Apalagi sekarang yang ditonjolkan itu adalah batiknya. Batik. Jadi kita bangga punya wastra, Mbak ya. Iya. Jadi semua kalangan harus cinta wastra, dimulai dari kita sendiri. Kalau kita nggak pakai, ya gimana mau kita masukin ya kan ke orang-orang lain. Harusnya supaya orang juga suka pakai batik. Oh ternyata batik tuh bisa ya dibuat gini, dibuat gitu. Gitu. Bisa ya dipakai ke sana, ke sini. Nggak harus kalau dulu kan batik itu Untuk kesannya acara kerja, formal, ya kerja, kerja, ya kan? kondangan. Kondangan. Sekarang kan bisa aja mau nongkrong pun pakai batik, oke aja. Bener. Apalagi kalau misalnya lagi MC gitu, Mbak Ya, boleh pakai busana banget. dari Mbak Bella gitu ya. Boleh. Padahal Boleh. ketawa. Siapa tahu ya kan. Oh gitu. Tapi Mbak Bella kan sering ini ya, sering ikut peragaan busana gitu ya. Jadi kan kadang areanya itu kan macam-macam. Ada yang outdoor, ada yang indoor. Kalau indoor mah enak gitu ya. Tinggal ada runway-nya aja, Iya. mungkin sudah tersusun dengan panggung. Tapi kalau outdoor kan kadang kita ngelihat juga situasi dan juga kondisinya gitu kan. Mungkin agak terjal atau agak gimana gitu. Nah ini menyiasatinya perbedaan dari busana yang diciptakan itu gimana Mbak Bella supaya cocok nih kalau untuk outdoor, ini cocok nih untuk indoor, gimana Mbak Bella? Kita lihat aja ya, misalnya acaranya kayak yang waktu itu yang Iya. Mas Amsal jadi MC-nya. Nah itu kan di resort. Nah kita yang ngikutin aja. Kalau resort kan bajunya gimana, harus flowy ya seperti itu ya. Kita ngikutin aja. Oh ngikutin Iya. suasana di situnya Ngikutin berarti ya. ya? Kita acaranya di mana sih gitu ya. Udah kita buatnya yang begitu. Oh gitu, jadi sudah terpikir ya? Iya. Itu biasanya Mbak Bella dalam satu hari itu putus nggak buat satu busana? Bisa. Bisa ya? Bisa. The power of kepepet. Bukan mama ya. Kepepet ya 2 jam 3 jam bisa lah 2 tuh. jam, 3 jam bisa. Tapi kalau model gini ya. Tapi kok saya kalau jahit baju agak lama ya? Misalnya jahitnya hari ini, 2 minggu lagi ya selesai. Ya itu kan karena bukan masnya yang jahit. Iya kalau kita kan mau pergi nih nggak punya baju nih ya kan. Malam ini langsung buat, besok pergi pakai baju baru. Iya. Gitu. Pinter banget ya kalau untuk sendiri ya. Tapi kalau untuk konsumen tetap Kalau ya ada konsumen target bisa asal ada duit ekstranya. Kalau ekstra semua cepat. Iya juga sih. Tapi Mbak Bella kan sudah banyak nih busana-busana yang memang sudah dibuat gitu ya. Sudah pernah dilirik siapa saja busana-busananya? Alhamdulillah kalau aku sendiri yang udah sering ke aku ya, itu Ibu Bupati Batanghari, terus ada Ibu Nyonya Wabub, Fadil Arif ya? terus Siapa lagi? Ibu Wabubnya, Oke. terus ya kalau di Jambinya itu udah pernah dulu ibu itu di Reskrim Sus Polda. Terus ya sama bawah-bawahannya gitu. Itu mereka ngambilnya memang pas lagi ada peragaan busana gitu ya atau enggak? Terkadang ini sih lebih kayak ke personal ordernya, mereka lihat jahitan aku dia suka terus mereka pengen buat gitu. Oh gitu. Nah, kalau orang-orang seperti itu kan nggak mau bajunya samaan. Iya. Tapi kan banyak nih baju-baju yang memang sudah untuk acara gitu ya, dan yang untuk order yang mungkin batal gitu ya. Iya. Jadi banyak yang terkumpul. Ada buka galeri juga nggak sih? Galeri aku masih di Batanghari sih ya, di Muara Bulian. Oh di Bulian. Masih di Bulian. Doakan ya biar bisa ke Jambi. Kapan buka ke Jambi? Doain dulu. Ya aku doain dulu ya. Semoga buka di Jambi udah. Buka loh sekarang. Iya. Secepat itu ya. Cepat kilat. Oh berarti di Bulian. Kebanyakan bajunya di Bulian gitu ya. Iya di Bulian. Tapi pasar yang di Jambi diambil juga dong? Diambil dong, harus ambil. Kalau ada kesempatan langsung ambil. Jadi kalau misalnya ada orang mau order nih, berarti Mbak Bellanya datang ke sana atau mereka yang datang ke tempat Mbak Bella? Kalau yang di Jambi biasanya aku yang datang atau kita janjian di mana. Biasanya kayak gitu sih. Kayak acara podcast ini ya, kita janjian ya. Nanti Mbak Bella ini bisa diminum kapan saja. Bukan. Kok gitu? Nggak gitu konsepnya. Kok obat? Aduh, jadi apa korban iklan ya? Iya.
Bella ini udah banyak gitu ya. Tapi sudah mendapat pembekalan atau pelatihan mungkin dari instansi atau memang dari CSR-nya perusahaan, ada nggak sih? Kalau yang sejauh ini karena aku ini kan di JFS itu salah satu binaan dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu mendukung penuh tuh kegiatan seluruh dari apapun yang kita buat. Sampai yang terakhir ini Indonesia Fashion Week. Itu yang terakhir juga disponsori oleh Bank Indonesia. Nah, alhamdulillah yang terakhir ini kita diajakin seperti sharing, coaching lah ya, coaching sama desainer Indonesia Didit Maulana. Nah, itu kita diberikan kesempatan untuk ikut coaching dalam bentuk fashion design. Jadi itu pembekalan lah buat lomba. Yang kebetulan sebentar lagi akan ada namanya Fasyar. Fasyar itu adanya di Aceh nanti, yang nasionalnya. Oh, tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Mbak Bella ikut juga Fasyar? Kebetulan karena usia sudah melewati. Oh, ada usianya? Iya, ada usia. Harus maksimal 35. Berapa sih? Oh, gitu. Karena aku udah lewat, jadi nggak bisa ikut. Cuma aku berpartisipasi untuk yang acara di Jambi. Gitu aja. Jadi next ini bakal buat sesuatu lagi untuk acara ini ya? Bakal ada di Fasyar Jambi. ini ya? Selain itu acara apa lagi yang bakal diikuti, Mbak? Kedepannya didoain aja. Nah, doain lagi nih. Minta doanya Siap, supaya kita doain ada deh. event-event yang lebih bagus lagi. lebih bergengsi gitu lebih ya. bergengsi. Biar para desainer Jambi ini makin ter-up gitu ya. Karena biar Indonesia juga harus tahu gitu kalau di Jambi juga punya beberapa orang desainer yang hebat dan juga handal gitu ya. Yang memang untuk melestarikan wastra tadi ya, Mbak ya. Membantu MKM juga. Itu yang paling penting. Jadi sama-sama berkembang. Nah, baju-baju yang sudah Mbak produksi itu Mbak pasarkan juga nggak di online? Di online dipasarkan. Dipasarkan ya. Gimana, banyak yang nawar? Kalau karena aku bikinnya kan kalau yang baju ginian kan nggak banyak ya. Ada limit, sih, ada limit. Cuman kalau aku bikin itu ya itu aja, nggak diperbanyak. Nggak ada. Ya. Kalau pas bikin itu ya udah itu aja. Tapi ada juga sih, misalnya mereka lihat baju aku tapi nggak muat, itu minta dibuatkan bisa baju yang sama, dibesarin malah. Dibesarin akhirnya ya? bikin baru. Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi konsepnya harus sama kayak gitu ya? Dia lihatnya aku suka yang ini, tapi kan dia nggak muat. Akhirnya kita buatin lagi yang sama persis. Ada juga yang kayak gitu. Oh gitu. Ada juga yang kalau misalnya muat langsung ya udah baju yang ada aja diambil gitu, yang baju after show gitu. Nah, Mbak Bella kan punya ini ya, punya kemampuan, punya skill gitu ya di bidang fashion designer. Ada nularin ke orang juga nggak sih? Pastinya karena aku selain siswa dari SMA tadi ya, tapi mungkin Mbak Bella buka apa gitu di Bulian atau di Jambi, atau memang ada yang sengaja datang untuk private gitu, datang ke galerinya Mbak Bella? Kebetulan murid aku yang paling jauh itu tinggalnya di Malaysia. Datang jauh-jauh dari Malaysia buat fashion design, kursus fashion design singkat ya, cuma berapa hari itu sama aku pernah ada. Tapi waktu itu waktu pandemi lah, awal-awal pandemi itu sih. Sebelum pandemi. Berarti dia langsung datang ke Jambi ya? Sengaja untuk belajar? Sengaja buat belajar. Berapa kali pertemuan itu? 1 mingguan full, jadi dipadatkan pertemuannya. Nah, tadi kan Mbak Bella bilang ya, kalau misalnya sekolah fashion ini kan agak mahal gitu ya kalau di Jambi ya. Tapi biasanya target untuk bisa menjadi seorang fashion designer tuh berapa lama sih? Sebenarnya tergantung orangnya ya. Kalau terkadang orang ini kayak murid-murid aku yang pernah aku ajarin, sebentar bisa dapat karena dia benar-benar sungguh. Tapi ada juga yang enggak, datang cuma sekedar ngisi absen, maksudnya ngerjain tugas cuma sekedar ngisi tugas. Ya akhirnya nggak ini. Untuk nilai aja. Terus terkadang kita kasih motivasi, kalau aku kan kepengennya jadi desainer, pasti aku deketinnya gimana caranya aku supaya bisa ikut show. Nah, kadang mereka dikasih tahu ini ada lomba loh, lomba di sini ikutin aja. Kan kalau lomba itu membuka jalan kita untuk mengenal dunia fashion lebih dalam lagi gitu ya kan. Mereka nggak berminat kayak gitu. Kurang. Kenapa mereka kayak gitu? Apa motivasinya kurang, atau memang mereka masuk sekolah itu atau mengikuti pelajaran itu terpaksa gitu? Sepertinya memang minat ke fashion desainnya belum, atau mungkin karena belum banyak banget ya fashion designer di Jambi, mereka belum mendapatkan manfaat yang benar-benar. Mereka kayaknya belum dapat apa sih profit dan juga benefitnya gitu ya. Belum dapet gitu.
Kalau mereka sudah tahu pasti mereka akan berlomba-lomba gitu ya. Kalau dia tahu harga jual dari desainer sama penjahit biasa beda, pasti mereka berlomba-lomba pengen jadi desainer semua. Pasti. Nah, itu baju Mbak Bella paling mahal biasanya ditawar sama orang berapa? Paling mahal nih? Paling mahal. Paling mahal banget itu ditawar sama berapa? Kalau aku sih sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya, masih standar-standar lah ya, masih juta-jutaan. Oh, masih jutaan ya? Belum sampai puluhan. Iya, tapi kalau misalnya siswa-siswa Mbak Bella tadi tahu kalau misalnya harganya itu sampai juta-jutaan, pasti mereka semakin antusias gitu ya. Iya, pastinya. Tapi kalau perkembangan orang-orang kreatif di Jambi yang bergerak di fashion designer nih gimana sih menurut Mbak Bella? Kalau aku bilang sih makin banyak ya. Makin banyak. Makin banyak, makin kreatif. Yang muda-muda tuh kreatif banget pokoknya. Aku yang ketua ini ya ketinggalan Siapa sebenarnya. yang tua? Siapa yang tua? Siapa? Mereka pada geleng-geleng nggak setuju kalau Mbak Bella tua loh. Tua loh. Enggak loh, kayak berapa? Kayak 20-an ya? Kayak 21 ya. Tuh. Saya tadi juga nggak nyangka kalau Mbak Bella ini udah senior, ternyata mukanya itu gimana gitu ya. Di kamera pun kalau nggak salah lihat deh, ya. Masih muda banget ya. Berapa Mas? Umurnya Mas? 25, 27. Yuk penawaran terakhir. 37. Benar, tepat sekali. Anaknya yang bilang. Tepat sekali. Dapat hadiah ya kan. Ini mungkin gara-gara Mbak Bella menggunakan kostum yang fashionable. Jadi wajahnya itu terangkat lebih muda gitu ya. Pengaruh ya? Pengaruh juga mungkin lingkungan ya. Lingkungan. Iya kan, teman-teman aku main di bawah-bawah semua tuh tahun 90-an. Saya tahu yang 90-an iya, siapa ya kan. Nah, pokoknya tahun-tahun segituan lah ya mereka kan, jadi mungkin ke bawah auranya mungkin. Bisa jadi sih ya. Jadi sering nongkrong sama anak-anak muda ya. Iya. Tapi orang bilang ya, kalau misalnya kita muda, nggak jadi deh. Apa? Ntar lagi kesinggung. Nggak jadi. Tapi nggak jadi. Masih mau bilang. Nggak jadi. Jangan gabung sama yang tua ya. Mbak, jadi untuk fashion designer ini memang tidak hanya cewek ya, tapi kalau yang cowok juga boleh silahkan banyak gitu banget ya. malah. Dan cowok malah keren-keren loh kadang. Tapi kalau perkembangan yang cowok di Jambi gimana? Banyak juga? Di Jambi ada banyak juga cowok. Banyak kok. Banyak ya. Jadi semakin banyak, ini semakin banyak inspirasi, semakin banyak perkumpulan. Nah, banyak. Ya makin banyak juga sharing-sharing pengalaman gitu Mbak Bella ya. Sharing juga kan. Jadi pengalamannya bertambah, bukan ilmu dari kita aja, tapi dari mereka juga banyak ilmu yang kita serap. Akhirnya jadi rame ilmu kita. Benar, semakin banyak semakin bagus berkembang. Ya. Jadi ide-idenya juga semakin banyak nanti bikin apa lagi, dirembukin gitu ya. Keren-keren. Tapi kan batik ini kan bahannya itu kan ya katun gitu ya. Kalau songket itu tantangan ya buat Mbak Bella ya? Kalau aku sih songket kalau ngejahitnya ya mungkin bisa-bisa aja ya. Pernah juga kita bikin baju dari songket. Maksudnya kombinasi, karena kalau beli songket full itu pasti mahal banget. Orang waktu itu aku beli segini itu cuman segini, lebarnya 250. 250 cuman segini. Cuma dapat segini. Berarti cuman ini ya dapat. Paling aku segini dapetnya buat sini sama bagian belakang. Ya ampun, kalau temen aku dibuatin ya? obi aja. Itu mahal banget, makanya kayak tantangannya di harga sih kalau aku. Lebih situ. Jadi kalau mau pakai songket ya harganya lebih up lagi gitu banget. ya. Kita mau jual kemana lagi ya kan? Iya bener, apalagi kalau konsumen Jambi pengennya yang murah ya. Gitu. Murah, pengen meriah. murah bagus. Murah bagus pas gitu ya. Tapi tipe-tipe konsumen yang pernah Mbak Bella hadapin gimana aja sih? Banyak banget sih ya. Pertama, konsumen pertama seperti apa? Seperti saya, banyak nanya gitu ya. Tapi banyak nanya, banyak ide, tapi jahitnya cuma satu. Banyak pokoknya karakter. Pernah kesel nggak sih? Kalau kesel pasti pernah ada. Kenapa? Nggak dibayar. Nggak dibayar? Masa iya? Iya. Jadi bajunya udah dikasih? Udah dikasih, udah dipakai, nggak dibayar. Udah dipakai, nggak dibayar? Berapa baju? Banyak. Wah. Bikinnya banyak buat sekeluarga. Kenapa nggak kesel dibayar? banget. Nggak dicoba ditelusuri gitu? Ya udah dicoba, ditanya, jawabannya kapan kejadiannya? tarsok aja dari akhir tahun kemarin. Itu untuk acara apa? Acara wedding. Wedding. Oh, sekeluarga ya? Sekeluarga. Lumayan juga tuh ya. Untuk beli mainan anak lumayan gitu ya. Kan? Untuk menyambung usaha, menyambung hidup. Iya benar. Nggak dibayar sampai sekarang, tega banget sih ya. Akhirnya kita jatuhnya ke polisi.
Oh. Iya, baru dia Tapi mau. itu baju yang dipakainya itu bahannya dari dia. Bahan dari dia. Oh, bahan dari dia, cuman Mbak Bella jasa jahitnya sama Jasa desainnya jahitnya ya. sama desainnya. Astaga, kok tega banget ya, nggak Nah, dibayar ya? Jadi banyak sih macam-macam konsumen. Tapi ada yang cerewet nggak sih? Ada Kayak yang misalnya nih cerewet. bajunya udah jadi gitu ya, tiba-tiba, ini lengannya nggak cocok nih Banyak ya. banget. Ngadepinnya gimana? Ya udah diikutin aja. Diikutin aja ya, sampai pas Sampai banget ya. pas, Heeh. Jadi Mbak Bella ini ketika udah selesai nih ya bajunya, berarti ada proses fitting lagi ya? Fitting. Heeh. Terus ada garansi juga nggak? Kalau misalnya nggak cocok ya kita perbaiki sampai pas gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau misalnya udah pakai setahun terus dia minta balikin lagi ya itu nggak bisa Itu ya, nggak bisa. bukan tanggung jawab kita. Itu temen saya tuh Mbak ya. Udah setahun kok bisa Udah garansi. setahun ya, kan? terus minta ganti bahan lagi ya. Iya, gawat. Aduh. Sudah setahun minta ganti bahan di mana? Gitu. Jadi macam-macam konsumen. Pokoknya Mbak Bella tetap ikhlas aja gitu ya, dan Ikhlas. juga terus memberikan pelayanan terbaik gitu ya kepada konsumen tadi ya, supaya mereka nggak repeat order lagi sama Mbak Bella ya. Keren banget deh. Tapi dari yang sekian banyak itu banyak juga kok yang menyenangkan customer. Nah, misalnya kayak Yang puas iya, gitu yang ya. puas, yang nggak banyak komplain. Kalau dikasih begini dia mau, dikasih itu dia mau, dia nggak banyak komplain tuh banyak juga. Banyak juga ya. Banyak. Jadi macam-macam lah ya tipe-tipe Macam-macam konsumen ini tipe ya. konsumen. Tapi bersabar aja lah Mbak Ya, Bella sabar ya. aja. Namanya juga orang cari duit ya Mbak ya. Tapi Mbak Bella udah punya karyawan juga? Karyawan alhamdulillah sekarang ada 5. Ada 5. Udah kayak balonku ya. Ini yang 5 ini tugasnya ngapain aja Mbak Bella? Yang 3 menjahit, 3 jahit. yang 1 khusus bedding, yang 1 buat pembukuan. Oh, yang satu lagi pembukuan Iya. ya. Wah keren. Nambah ini lagi nggak? Tenaga kerja lagi nggak? Oh kebetulan enggak deh. Enggak ya? Kalau Nggak? Mas Samsul boleh lah. Saya promosi aja di Oke, media oke. sosial ya. Boleh. Tapi kalau misalnya bukannya di Jambi terus nanti bukanya gede, kan saya doain nih ya. Amin, amin. Bakal nambah karyawan lagi nggak? Pastinya. Pasti ya, banyak Kalau ya. sekarang belum ya, karena keadaan masih belum stabil nih kayaknya. Tapi doain aja semoga ke depan makin besar, makin banyak menyerap tenaga kerja. Amin. Itu yang jahit dari bulian semua? Ada yang dari Sabak, Oh, macam-macam. ada yang dari perbatasan Palembang, Heeh. ada yang dari Nginep di situ? dekat-dekat. Iya, nginep di situ. Oh, dikasih fasilitas. Dikasih fasilitas. Wah, enak banget bos kayak gini ya. Dapat fasilitas, dapat makan juga kali ya. Terus dapat kerja, dapat gaji. Wah, keren banget emang. Senin sampai Minggu tapi kerjanya ya. Bisa sampai malam? Bisa sampai malam, Bisa. bisa lembur ya. Bisa. Wah. Jadi semoga nanti Mbak Bella usahanya ini semakin berkembang gitu ya. Amin. Semakin banyak lagi mungkin referensi-referensi yang bisa Mbak Bella dapatkan Amin. untuk memproduksi sebuah karya terbaik gitu ya. Nah, ini kira-kira ada ide apa di tahun 2023 yang akan dicetuskan oleh seorang Bella Burhan? Kalau ide mungkin aku pengen yang pastinya masih pengen go nasional ya. Membuat karya-karya yang ini. Cuman aku nggak bisa ceritain apa Oh, masih konsepnya. rahasia ya. Ya, tapi dalam waktu dekat ini bakal Secret ya? ada lomba juga di Jakarta. Apkasi dari Apkasi otonomi gitu. Itu aku dikirim dari kabupaten. Nah, itu aku minta doanya juga tuh supaya aku bisa Semoga bisa menang ya. Tapi baju-baju Mbak Bella ini pernah dipakai artis nggak? artis siapa ya? Artis Jambi lah paling ya. Artis Jambi siapa ya? Selebgram gitu ya. Selebgram siapa? Model-model kan banyak pakai baju Mbak Bella ya. Iya, model aja. Heeh. Tapi itu Mom TV ada juga tuh. Oh, ada juga Ada, ya. Mom TV. Jadi jaringan Mbak Bella ini sudah semakin luas sekarang ya. Alhamdulillah. Kemarin waktu COVID-19 itu pengaruh banget ya? Yang Kalau- waktu pertama-tama tahun 2020-an itu. Covid-nya nggak begitu ini sih, nggak begitu ngaruh sih. Setelah itu kayaknya yang ngaruh. Oh, malah Iya. setelahnya ya? Mungkin karena orang kan pas Covid kebanyakan belanja online ya. Mungkin kebiasaan itu yang membuat pola orang membuat
buat baju atau personal order itu berkurang karena baju-baju di online sekarang murah-murah banget. Jadi turun harga ya. Agak kesaing lah ya. Agak kesaing lah. Ini Mbak Bella, mungkin tips dari Mbak Bella nih supaya ada beberapa calon fashion designer yang sekarang lagi memang belajar untuk merintis gitu ya, untuk bisa mengembangkan usahanya juga menjadi seorang fashion designer supaya mereka berhasil. Apa nih tips dari Mbak Bella? Kalau aku tetap semangat aja, pastinya semangat berkarya, terus juga keluarin apa yang kamu punya. Jangan lupa ikut apa aja yang misalnya nih, kalau sekarang umur kamu masih bisa, ikutlah lomba apa, karena lomba itu juga kayak memicu kreativitas kita, memicu kreativitas, terus juga ya jangan lupa saling mendukung satu sama lain. Ikutilah misalnya ada komunitas apa tuh, ikut aja. Terus juga paling penting tuh ada event apa di pemerintahan, cobalah ikut berkolaborasi. Terkadang hal-hal seperti itu membuka jalan, membuka jalan kita. Harus lebih aktif ya. Lebih aktif, jangan pasif dan jangan hanya nonton aja jangan gitu ya. nunggu intinya. Sambut bola lah. Benar, jemput bola. Kita jemput bola gitu ya. Bola. Memang benar-benar supaya kreativitas dan juga skill kita itu nambah ya. Wawasan kita juga semakin terbuka gitu. Banyak-banyak baca sih yang penting. Kalau cari referensi biasanya di mana? Kalau aku sih ya masih di internet aja. Di internet semua ya. Kayak kalau sekarang kan masih belum bisa jalan-jalan banget ya. Kalau kita bisa jalan-jalan kan bisa kita lihat di mana aja sih sebenarnya, atau bangunan apa gitu, atau ada bunga yang bagus, itu bisa jadi inspirasi. Itu bisa jadi inspirasi ya. Kalau Gentala Aras itu bisa jadi inspirasi nggak? Bisa banget. Ya kan nggak harus bentukannya ya, bisa jadi ornamen yang di dalam itu bisa jadi kita taruh di mana itu, atau motifnya bisa jadi. Oke. Jadi tidak hanya sekedar kita melihat dari fashion ke fashion, tapi kita bisa melihat dari icon-icon Jambi ataupun icon-icon daerah lain, itu bisa dijadikan sebuah busana gitu ya. Banget. Mbak Bella mau bayangkan apa dalam beberapa tahun ke depan dengan usaha fashion designer ini, Mbak? Aku ngebayanginnya fashion Jambi ini makin berkembang ya, terutama di wastranya. Di wastranya itu lebih banyak yang mendukung dari segi pemerintahannya, masyarakatnya, terus juga UMKM di dunia pengrajin batiknya itu juga lebih baik lagi, karena kita sebagai desainer kan sebenarnya harus mengangkat potensi yang ada di daerah setempat, daerah kita. Jadi kalau misalnya pengrajinnya sendiri nggak ada, apalagi yang mau kita angkat. Itu sih. Jadi membantu para pengrajinnya juga ya, kalau misalnya batik-batik dari pengrajin tersebut kita gunakan gitu ya. Wah, keren banget. Dan semoga nantinya dengan adanya fashion designer seperti Mbak Bella Burhan dan juga rekan-rekan yang lainnya yang ada di Jambi ataupun Indonesia, ini bisa lebih mengangkat lagi berbagai potensi-potensi yang dimiliki oleh Jambi ya. Supaya Jambi nanti orang nggak bingung lagi Jambi itu di mana dan Jambi itu ada apa. Dengan hadirnya Mbak Bella dan juga rekan yang lain. Jadi orang semakin tahu Jambi di mana dan Jambi itu ada apa aja. Wah, terima kasih banyak Mbak Bella Burhan sudah hadir di podcast Punyo Kito. Semoga ini memberikan inspirasi ya, dan juga memberikan semangat juga untuk calon fashion designer lain, supaya mereka juga bisa mengikuti jejak dari seorang Bella Burhan. Amin. Oke lah, Mbak Bella ada satu tantangan untuk Mbak Bella. Mbak Bella ucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Gayanya seperti di layar kaca Anda. Coba dicontohin gayanya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Nah, harus begini. Iya, harus begitu. Lihatnya dari sini, Mbak ya. Yuk, silakan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Asik. Agak beda ya seorang fashion designer ya. Podcast Punyo Kito, jahit dulu. Baiklah pemirsa, terima kasih tentunya untuk Anda sudah menyaksikan kami dalam acara podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.